Cook and Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan masak menu gado-gado, di mana menu gado-gado ini adalah menu yang kaya akan nutrisi. Kembali lagi dengan saya Chef Ibnu Fanan. Hari ini saya akan meng-share bagaimana triks and tipsnya mengolah menu gado-gado agar nutrisinya itu tetap terjaga. Hari ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada bayam, kangkung, labu, timun, kol, dan tauge. Kemudian untuk sausnya ada kacang tanah, asam jawa, gula merah. Untuk kondimennya yang saya gunakan adalah tahu goreng, tempe, dan telur puyuh. Untuk gado-gado itu adalah dari bahasa digado. Untuk daerah Jakarta, digado tersebut artinya adalah tanpa nasi. Jadi untuk makanan gado-gado ini adalah makanan yang dimakan tanpa menggunakan nasi. Namun dalam bahasa Jawa, digado artinya dicampur. Jadi makanan ini adalah makanan yang bercampur-campur antara sayuran dengan saus kacang. Nah, gado-gado ini adalah makanan dari budayanya orang Tionghoa pada saat masa dulu. Langkah pertama yang kita siapkan adalah membuat saus kacangnya. Bagaimana cara membuatnya? Di sini bahannya yang pertama adalah kacang tanah, di mana kacang tanah ini harus kita goreng bersama dengan bawang putih dan cabai rawit. Nah, cabai rawit ini sesuai selera pemirsa di rumah ya. Bisa pedas, ataupun tidak sama sekali, ataupun sedang. Nah, ini bisa jadi pilihan. Kemudian kita goreng kacang tanahnya. Nah, kita panaskan wajan. Jangan lupa, pemirsa di rumah, untuk memanaskan wajan harus kita panaskan dulu, baru kita masukkan minyaknya. Kita ambil minyaknya, masukkan. Nah, ini agak sedikit susah ya. Nah, untuk menggoreng kacang, itu kita membutuhkan api yang kecil. Jadi untuk menggoreng kacang itu tidak boleh terlalu terburu-buru, karena kacang nanti bisa browning dan overcook. Akhirnya mengakibatkan kacang tersebut pahit dan sausnya nanti pun akan terasa getir, pahit, dan kurang pas lah untuk dimakan. Oke, kita masukkan kacangnya, bawang putih, dan cabenya. Kita masak hingga matang. Sambil menunggu kacangnya matang, akan kita siapkan kondimennya terlebih dahulu. Nah, kondimennya saya mempunyai tahu putih. Untuk tahu putih ini kita akan potong menjadi kotak. Tapi saya ingin tahu putih ini potongan kotak dengan sempurna. Saya akan membuang bagian sisi depan dan saya akan potong menjadi kotak. Nah, ini kita sisihkan untuk digoreng. Kemudian ada tempenya. Sama untuk tempenya juga saya potong menjadi kotak. Agar presisinya tepat, saya akan rapihkan bagian sisi dari tempe ini. Oke, saya sedang menemukan bentuk yang sesuai agar nanti pada saat platingnya kita memiliki hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan memotong sayurannya. Saya akan membagikan tips bagaimana cara memotong sayuran agar memiliki bentuk yang optimal. Pertama-tama kita akan memotong bayam. Bayam untuk sisi belakang ini harus kita buang terlebih dahulu. Karena bagian ini mengandung akar, harus kita buang. Kemudian kita ambil bagian daunnya terlebih dahulu. Daunnya kita sisihkan. Nah, ini saya akan memisahkannya antara sayuran yang berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna putih. Kenapa? Nanti saya akan membagikan tips bagaimana cara chef internasional untuk memblansing suatu bahan sehingga nutrisinya dapat terjaga. Nah, biasanya kita para praktisi kuliner untuk menghasilkan hasil yang optimal memerlukan bahan-bahan yang sangat baik, yang fresh, segar, dan juga berkualitas. Nah, untuk ibu-ibu di rumah bisa juga kok untuk mendapatkan hasil makanan seperti di hotel atau restoran.
Karena bahan-bahan dari hotel restoran juga banyak yang dibeli di pasar dan supermarket terdekat. Nah, ini kita potong. Oke. Jadi untuk batangnya, yang kita ambil sisi paling atasnya aja ya. Untuk batang-batangnya. Karena kalau kita ambil sisi yang paling bawah, itu ntar dia terlalu keras. Nah, untuk kangkung ini juga saya kelompokkan menjadi sayuran yang berwarna hijau. Saya gabungkan dengan bayam. Nah, kita gabungkan dengan bayam. Kemudian saya juga punya kacang panjang. Nah, kacang panjang ini juga termasuk sayuran yang berwarna hijau. Jadi kita kelompokkan sayuran ini dengan bayam dan kangkung. Oke, nah biasanya untuk kacang panjang ini dia itu di blanch-nya atau dimasaknya itu sebentar. Karena kalau terlalu lama nanti dia akan menciut. Oke. Kita kelompokkan untuk kacang panjangnya. Oke, selanjutnya yang saya gunakan adalah labu siam. Kita potong labu siamnya. Oke, kita peel atau buang kulit dari labu siam ini. Sebenarnya labu siam ini bisa langsung dimakan kulitnya, namun saya ingin memberikan hasil yang lebih optimal dengan warna dari labu siam ini yang berwarna putih, sehingga dia lebih cerah nantinya. Tadi untuk di bayamnya itu kita potong slice. Nah, untuk labu siam ini saya ingin motong dengan potongan wedges atau seperti bulan sabit. Bagaimana caranya? Kita langsung potong menjadi 4 bagian. Kemudian kita belah 2 lagi. Nah, inilah adalah bentuk dari wedges. Jadi seperti setengah bulan sabit. Untuk labu siam itu saya kelompokkan menjadi sayuran yang berwarna putih. Sehingga nanti pada saat perebusannya akan berbeda. Selanjutnya yang saya gunakan adalah wortel. Untuk wortel, sama kita peel juga. Jadi kita buang bagian kulit ari paling luarnya. Kita buang sehingga dia tampak lebih bersih. Nah, untuk wortel ini kaya akan nutrisi dan vitamin. Dia sangat bagus untuk perkembangan mata. Kita buang dulu sampah-sampahnya. Ingat ya, untuk di atas talenan, itu pemirsa di rumah ketika habis memotong itu harus bersih. Karena nanti akan menghilangkan konsentrasi pada saat memotong. Hasilnya efeknya jadi potongannya jadi tidak terlalu bagus. Nah, wortelnya saya bentuk slice. Jadi saya iris tipis. Memanjang seperti ini. Nah, untuk alat yang saya gunakan itu adalah peeler yang untuk kentang. Jadi bukan peeler yang khusus untuk wortelnya tersebut. Jadi ada perbedaan ya, pemirsa di rumah ya, untuk peralatan peeler ini. Jadi pemirsa di rumah harus mulai mengetahui peralatan-peralatan dapur yang digunakan. Saya cukup segini. Nah, untuk wortel, saya pisahkan menjadi kelompok sayuran yang berwarna merah atau yang memiliki warna terang. Selanjutnya di sini saya adalah punya kol. Nah, kol ini sama saya akan kelompokkan menjadi sayuran yang berwarna putih. Nah, selanjutnya saya adalah punya toge. Togenya kita tempatkan ya. Togenya ini kita ambil yang togenya agak sedikit besar, tidak terlalu kecil, sehingga nanti pada saat perebusannya juga dia tidak boleh terlalu lama. Kemudian selanjutnya adalah timun. Nah, timunnya ini saya akan gunakan untuk garnish, namun saya akan prepare dari sekarang. Untuk timunnya saya akan slice. Nah, ini adalah teknik slice untuk timun. Jadi timunnya ini saya slice bagian pertama dan yang kedua. Nah, saya harus memperoleh hasil
gradasi warna seperti ini agar menghasilkan nanti ketika plating itu bagus. Selanjutnya saya butuh sekitar 4-5 slice. Oke. Ini kita sisihkan. Selanjutnya kita akan mengangkat kacang yang tadi sudah kita goreng. Nah, ini kita tuangkan kacangnya. Oke, hasilnya udah golden brown, jadi tidak terlalu gosong. Dan juga warnanya juga sudah berubah, hasilnya bagus. Kemudian kacangnya kita sisihkan, kita tunggu sampai benar-benar dingin. Baru kita blend dengan asam jawa dan gula merah. Selanjutnya kita akan memblender bumbu kacang. Nah, yang dibutuhkan adalah kita potong, ini adalah gula merah. Kita masukkan gula merah secukupnya. Nah, gula merah ini adalah gula khasnya orang Indonesia yang diambil dari pohon palem. Cukup, saya nggak terlalu ingin manis karena nanti akan saya tambahkan kecap. Kemudian saya menggunakan asam jawa. Nah, untuk asam jawanya saya akan cairkan terlebih dahulu dengan air. Oke, cukup. Kita aduk asam jawanya. Nah, ini harus dipencet dulu ya asam jawanya. Harus kita keras. Nah, untuk asam jawanya di sini akan menghasilkan rasa gado-gadonya agak sedikit asam. Jadi untuk appetizer itu harus timbul rasa asamnya sehingga akan membangkitkan selera makan para pemirsa di rumah. Selanjutnya kita masukkan kacangnya. Oke, selanjutnya kita masukkan kacang, gula merah, dan bawang putih. Nah, kita masukkan, ingat ya pemirsa di rumah, jangan ngeblender segala macam bahan dengan keadaan panas. Karena ntar mesinnya akan ikut panas dan mengakibatkan blender ini akan cepat rusak. Nah, selanjutnya kita akan masukkan asam jawanya. Kita saring, saya membutuhkan sekitar kurang lebih 50 ml asam jawanya. Oke, kita saring. Nah, untuk asam jawanya, untuk pemirsa di rumah, itu jangan sampai terlalu banyak. Nah, apabila pemirsa di rumah menggunakan asam jawa, ini sangat perlu untuk disaring. Karena nanti kalau seandainya tidak disaring, itu akan ada biji yang tersisa. Kalau ada biji yang tersisa dan ikut terblender, maka akan menghasilkan rasa yang pahit. Oke, cukup. Selanjutnya saya akan masukkan air. Kita masukkan air kurang lebih sekitar 500 ml. Oke. Nah, untuk menambahkan cita rasa, saya akan masukkan kecap. Nah, kecapnya kita masukkan secukupnya. Nah, ingat, untuk pemberian kecap pada gado-gado ini tidak untuk merubah warna. Dia hanya untuk memberikan rasa aja. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, selanjutnya akan kita blender. Kita blender sampai kacangnya benar-benar halus, merata. Karena yang saya ingin buat adalah jenis saus. Jadi harus benar-benar halus ya pemirsa di rumah. Oke, bisa kita lihat kacangnya sudah mulai dimix. Nah, apabila teman-teman di rumah itu memblender dalam keadaan panas, maka keadaannya itu akan memberikan uap. Nah, sehingga dia akan menghasilkan warna yang akan merubah dari bahan yang kita blender. Jadi hati-hati dalam penggunaan blender, perlu untuk diperhatikan. Kita lihat, kita siapkan untuk saus kacangnya. Oke, kita lihat ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan garam
untuk memberikan cita rasa yang lebih. Untuk pemirsa di rumah, jangan sampai menggunakan bahan tambahan seperti chicken powder ya. Kalau untuk membuat segala jenis saus yang terbuat dari kacang-kacangan, karena dia sangat-sangat fatal dan sangat-sangat bisa merubah dari rasa saus tersebut. Jadi kuncinya pada saat pemirsa di rumah memasak saus yang terbuat dari kacang itu jangan sampai dimasukkan chicken powder ataupun bahan penyedap lainnya, karena kacang ini sudah ada rasa yang lebih dominan. Selanjutnya kita masukkan gula putih. Nah, untuk pemirsa di rumah, perbandingan gula putih dan garam itu adalah 1:2, di mana garamnya itu memiliki perbandingan 2 dan gulanya itu memiliki perbandingan 1. Maka hasil yang akan diperoleh adalah cita rasa gurih dan rasa asin yang pas nantinya. Oke, saus kacangnya kita sisihkan dan kita siap untuk gunakan. Oke, selanjutnya saya akan membagikan tentang tips bagaimana cara mengolah sayuran tersebut agar tetap terjaga nutrisinya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah sayuran yang tadi kita potong, dan medianya yang akan kita gunakan adalah air. Nah, kita siapkan panci untuk merebusnya. Nah, ini kita penuhkan. Kita membutuhkan air yang lebih banyak, karena dari bahan-bahan tersebut harus terendam secara sempurna. Cukup. Nah, selanjutnya kita panaskan. Untuk menghasilkan hasil yang optimal, maka saya perlu untuk menutup pancinya, agar airnya tersebut dapat diproses secara cepat dan memiliki tekanan di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan merebus sayurannya. Nah, sayurannya yang kita pergunakan itu, kenapa saya akan membagi sayurannya tersebut? Karena akan berbeda pada saat perebusannya. Nah, saya akan membagi menjadi 3 bagian, di mana sayurannya itu akan kita blend menggunakan garam, menggunakan gula, dan menggunakan cuka. Kenapa kita menggunakan 3 bahan tambahan tersebut? Agar menghasilkan nutrisi yang ada di sayuran tersebut dapat tetap terjaga. Di sini saya menggunakan wortel. Nah, wortel ini itu perlu kita tambahkan gula. Selain wortel, yang perlu ditambahkan gula seperti kentang, labu, dan masih banyak lagi. Jadi, yang perlu ditambahkan gula apabila sayuran tersebut memiliki rasa manis. Nah, kita tambahkan gula pada cairannya. Nah, untuk kita merebus untuk secara bersamaan, itu yang harus dilakukan pertama kali adalah merebus sayuran yang mengandung gula. Nah, ini kita tambahkan gula sekitar 2 sendok. Jadi, pada saat perebusan, nutrisi pada sayuran yang sudah direbus akan keluar. Nah, yang mengandung gula, maka akan digantikan kembali dengan gula yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita akan shocking menggunakan air dingin. Nah, shocking ini adalah proses pemberhentian memasak dengan cara memasukkan bahan tersebut ke dalam air dingin. Oke, untuk sayuran yang mengandung gula sudah kita blend. Kemudian yang akan kita blend kemudian adalah sayuran yang menggunakan garam, yaitu sayur-sayuran yang memiliki klorofil di dalamnya, seperti bayam, kacang panjang, kangkung, terus bisa juga daun singkong, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian kita masukkan garam sekitar 1 sendok teh. Kita tambahkan garam. Pada proses perebusan, air yang diperlukan adalah air yang sangat mendidih. Jadi kita tidak bisa menggunakan air yang masih slow atau masih bubbling-nya itu masih kecil. Oke, kita masukkan sayuran yang berwarna hijau.
Kita tunggu sampai sekitar 30 detik juga. Jadi untuk 30 detik ini adalah standar yang dilakukan oleh chef internasional. Kita angkat. Sama seperti wortel, kita akan shocking sayurannya agar dia proses masaknya berhenti. Nah, merebus ini juga atau kita sebut blanching, perlu pemirsa ketahui bahwa pada saat kita merebus, kita harus melihat ketebalan dari bahan yang kita rebus tersebut. Selanjutnya saya akan merebus sayuran yang berwarna putih. Nah, sayuran yang berwarna putih ini perlu kita tambahkan zat asam, bisa seperti jeruk nipis, cuka, ataupun dari asam jawa. Nah, itu bisa sesuai dengan keinginan pemirsa di rumah ya. Nah, kali ini saya akan tambahkan itu adalah ekstra dari lemon. Kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan kurang lebih sekitar 50 ml. Oke. Kita tambah. Kemudian yang kita masukkan terlebih dahulu adalah labu. Karena labu memiliki ketebalan yang lebih tebal daripada kol dan toge. Kita masukkan labunya. Kita tunggu sekitar 1 menit sampai labu tersebut matang. Maka selanjutnya adalah kita memasukkan kol terlebih dahulu. Kita masukkan kol, kita masak sampai dia layu. Selanjutnya yang kita masukkan adalah toge. Perlu pemirsa ketahui, seandainya kita merebus lebih dari satu bahan, maka pemirsa harus mengetahui kondisi dari bahan tersebut, apakah sudah matang atau belum. Nah, seandainya dia belum matang, jangan sampai dimasukkan bahan lain ke dalamnya. Oke, selanjutnya yang saya masukkan adalah toge. Nah, pada saat toge ini, pemirsa harus cepat untuk proses mengangkatnya. Jangan sampai toge ini layu. Kita masukkan toge ke dalamnya. Selanjutnya kita akan angkat dan kita akan shocking seperti sayuran-sayuran yang lainnya. Nah, semua sayuran untuk gado-gado sudah kita selesai rebus. Pemirsa di rumah sekarang sudah mengetahui bagaimana cara merebus sayuran tersebut agar tidak hilang nutrisinya. Di mana apabila sayuran tersebut mengandung klorofil, maka sayuran tersebut harus ditambahkan garam. Apabila yang mengandung gula, dia harus ditambahkan gula, dan sayuran tersebut berwarna putih harus ditambahkan zat asam di dalamnya. Oke, pemirsa di rumah, selanjutnya kita akan plating gado-gado yang sudah kita buat. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara plating gado-gado ala chef internasional. Kita butuhkan adalah plastik wrap untuk menggulung gado-gadonya. Oke, kita siapkan plastik wrap-nya. Jadi gado-gadonya ini nanti saya akan bentuk menjadi bulat. Bagaimana caranya? Akan saya tunjukkan. Ini kita potong plastik wrap-nya. Selanjutnya saya akan pakai sarung tangan agar makanan tidak mengenai kontaminasi silang dari tangan saya. Nah, untuk pemirsa di rumah, seandainya pemirsa di rumah ingin menggulung suatu bahan, itu yang perlu diperhatikan adalah dari warna dari bahan tersebut. Nah, saya akan membuat warnanya untuk lapisan luar menjadi putih. Saya akan menggunakan kol untuk lapisan luarnya. Nah, jadi lapisan luarnya nanti akan berwarna putih. Oke. Kita terus tambahkan. Nah, setelah kita susun seperti ini, kol tersebut harus kita lap terlebih dahulu agar dia dapat nempel dengan bahan yang lainnya. Ini harus kita lap. Nah, saya menggunakan tisu kitchen towel. Jadi kitchen towel ini, tisunya ini
tidak akan mudah robek jika terkena air. Jadi sangat pas jika digunakan untuk pemirsa di rumah pada saat memasak. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan sayuran yang tadi sudah kita rebus. Di sini ada kol, ada kangkung, bayam, dan toge. Kita tambahkan. Ingat ya, pemirsa di rumah jangan terlalu banyak karena harus kita perhatikan dari sisi depan bahan. Kol sebagai penggulung harus ada sisanya. Jadi kita menggulungnya nanti akan mudah dan lebih rapi. Oke, ini kita gulung ya. Kita gulung. Nah, harus kita rapatkan dan padatkan. Ini harus benar-benar padat, jadi dia tidak mudah robek nantinya. Jadi kita pada saat selesai menggulung, kita harus potong dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Nah, kita lihat. Dia memiliki gradasi warna yang bagus. Antara putih, hijau, itu bisa menyatu. Oh ya pemirsa, sebelum kita taruh sayurannya di atas plate ini, saya akan menaruh sausnya terlebih dahulu. Nah, sausnya akan kita taruh tengah sebagai dasar dari gado-gadonya ditempatkan. Kita taruh tengah. Jadi untuk gado-gado ini adalah salah satu makanan appetizer khas dari Indonesia yang sangat digemari oleh masyarakat mancanegara ya. Jadi seandainya di hotel ataupun restoran banyak yang menjual menu gado-gado. Selanjutnya saya akan taruh sayur untuk di tengah. Kemudian saya akan menambahkan tahu dan tempe. Kemudian telur dan labu. Plating ini pemirsa di rumah dapat mengaplikasikannya dalam bentuk lain. Tapi pemirsa di rumah perlu diketahui bahwa untuk plating, pemirsa di rumah perlu untuk membuat makanan tersebut bentuknya itu sesuai, bagus, dan potongannya rapi. Maka hasil dari plating tersebut akan rapi juga. Nah, untuk hiasannya, saya menggunakan timun dan juga wortel yang tadi kita olah. Nah, timunnya akan kita gulung. Kita taruh di sisi sini. Karena kita makan gado-gado, pasti kita memakai timun. Tapi kita akan variasikan timun dalam bentuk lain. Jadi, pemirsa di rumah, makan gado-gado itu sudah tidak membosankan lagi ya bentuknya. Nah, untuk mempercantik warna, saya akan menggunakan timun dan wortelnya ini sebagai pembangkit selera untuk penampilannya. Nah, ini kita gulung kembali wortelnya. Oke, kita taruh di bagian sisi atas. Wow, sekarang kita sudah membuat gado-gado yang memiliki nilai estetik dan menarik. Nah, demikian gado-gado yang kita buat yang sehat dan bernutrisi ala Chef Ibnu Fanan. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.